Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kita tentang tema 4, subtema 4 pembelajaran 1 ya. Sebelum kita pelajaran hari ini, mari mulai pelajaran bersama. Coba dibuka dulu semua kameranya. Yang pertama Hanif Abdul Aziz Hanif. Coba dibuka kameranya dulu. Kemudian Muhammad Fitra, ini ya. Kemudian mana Pak? Kemudian ya. Pak. Coba dibuka dulu kamera. Ya, kemudian mana Anda? Kemudian tadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita hadir semua ya. Ini kita lagi bicara ya. Baik, anak-anakku, kita mulai tentang kebersihan rumah ya. Jadi anak-anak, kebersihan rumah itu adalah tanggung jawab kita semua yang ada di rumah. Nah, coba dilihat gambar pertama. Ya, coba dilihat gambar pertama. Gambar itu berada di mana? Di lingkungan sekolah. Nah, coba dilihat apa yang menjadi tanggung jawab kita di sekolah. Nah, contoh ada lantai. Ya, coba apa lagi? Coba disebutkan apa lagi? Nyapu. Kaca. Ada yang sedang menyapu. Membersihkan kan? Coba lihat tumpahnya, Nak. Nyapu. Ya, ada yang sedang lap. Pelajaran pada hari ini itu ya tema kelas 3 kewajiban dan hakku. Ya, anak-anak, kemudian tema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara, kemudian pembelajaran 4. Nah, oke, kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat merinci masalah yang ada dan saran penyelesaiannya dengan percaya diri. Ya. Yang kedua, dengan membaca teks pada bahan ajar, peserta didik dapat membuat ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah atau sederhana dalam gambar atau teks tulis dengan benar. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang kalimat saran. Nah, coba Bapak mau tanya, pernah mendengar kalimat saran? Apakah anak pernah mendengar kalimat saran? Belum pernah, Pak. Oke, baiklah, Bapak akan Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian kalimat saran. Nah, kalimat saran ya adalah kalimat yang berisi imbauan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, sekarang selanjutnya, baiklah Bapak akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri kalimat saran itu. Nah, yang pertama, biasanya menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Bagaimana maksudnya? Misalnya, kalau kita membuang sampah, kalimat sarannya adalah sebaiknya membuang sampah itu pada tempatnya. Ya, merokok, sebaiknya merokok harusnya di ruang tertutup. Kenapa? Supaya orang-orang di sekitar itu tidak menghirup asap daripada rokok. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Apa yang kalian lihat di situ, Nak? Sampah yang berserakan. Sampah berserakan di mana-mana. Sampah.
Ya, baru sampah berada di mana-mana. Ini apa? Nah, coba masalah apa yang ada pada gambar dan saran yang diberikan? Ya, coba dilihat. Tentu sangat mengganggu kenyamanan. Ya, mengganggu pengguna jalan. Kemudian sampah tadi yang berserakan. Apa sarannya? Ya, bagus. Apa saran yang bisa kita berikan? Sebaiknya membuang sampah pada Tempatnya. Sekarang Bapak mau bagi kelompok dulu ya. Untuk kelompok 1, ini Asis. Ya, kemudian Gitan, coba dibuat dulu kameranya Gitan. Coba dibaca dulu. Bapak coba dilihat dulu bukunya tadi. Ada situ tadi. Jalan yang bersih. Beni dan teman-temannya pulang. Beni dan teman-temannya pulang. Oke, jadi kita lanjut ya. Nah, oke. Selanjutnya untuk tugas kelompok tadi Bapak sudah bagi. Yang pertama berdasarkan jalan teks. Ya, ini ya. Sudah jelas semua? Silakan ditulis. Nanti ketua kelompoknya membacakan hasil kerjanya ya. Sudah dimengerti semua? Iya, Pak. Oke. Bagaimana sudah? Sudah. Ya, oke. Saya persilakan dulu ketua kelompok 1 itu membacakan hasil kerja kelompoknya. Coba, Apra. Jalan umum itu tampak kotor. Ya, Di sudut kedua, jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Ketiga, Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. bagus. Yang keempat, Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. oke. Kalimat yang menunjukkan saran Akram apa? 1. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Bagus. Yang Kedua, kedua, mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. bagus. Saya rasa jawaban anak-anakku sudah bagus semua. Jadi nanti dikirim melalui WA ke Bapak ya, itu jawabannya. Baiklah, saya jelaskan dulu. Nah, ada 4 kalimat yang menunjukkan masalah tadi. Yang pertama, jalanan umum itu tampak kotor. Nah, bagaimana sarannya? Ya, sebaiknya semua warga harus mengurangi produksi sampah. Nah, anak-anakku tentu belum tahu apa itu hak. Ya, apa itu kewajiban? Nah, coba diperhatikan. Hak adalah milik kepunyaan kewenangan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Ya, contohnya kita anak-anak, hak kita sebagai pengguna jalan adalah apa? Ya, bahwa jalan itu adalah milik kita semua. Artinya harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan membuang sampah secara sembarangan. Apa itu kewajiban? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Contoh misalnya, kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita adalah menunaikan apa? Sholat 5 waktu. Bapak akan memutarkan sebuah video. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan jalan? Iya, betul. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui kewajiban kita yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Kemudian yang kedua, semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Yang ketiga, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Selanjutnya, kita akan mengetahui hak berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan, misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Kemudian yang kedua, hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman.
Yang ketiga, berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Yang keempat, berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Jalan adalah sebagai sarana transportasi. Ya, sebentar Bapak mau kasih tugas dulu. Coba anak-anakku menuliskan tadi 7 kewajiban di jalan umum dan 7 kewajiban dan 7 hak di jalan umum. Saya kasih kesempatan 10 menit ya untuk mengerjakan ya. Sudah? Oke, sudah? Oke, baik. Saya mau persilakan dulu kelompok, bukan kelompok ya. Apra, coba dibacakan dulu Apra hasil yang anakku tadi lihat di video, ya berdasarkan video tadi ya. Kewajiban di jalan umum. 1. Semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Bagus. Yang kedua? Semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Apalagi? Wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Bagus. Coba Sabrina dibacakan hak di jalan umum. Coba Sabrina dibacakan hak di jalan umum. Hak di jalan umum. 1. Hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan. Misalnya ya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. 2. Hak menggunakan jalan bersih dan nyaman. Ya, Berhak apalagi? atas keselamatan saat berkendara di jalan umum. Bagus. Berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Ya. Mendapat prioritas pada saat menyeberang jalan. Nah, sekarang kita masuk yang ke pelajaran kita selanjutnya, itu amati pernyataan berikut. Nah, beri tanda silang jika menyatakan beri tanda benar jika menyatakan makanan sehat. Jadi Bapak langsung saja tanya ya. Kemudian beri tanda X jika silang jika mengatakan makanan tidak sehat. Oke, yang pertama saya mau tanya Akram. Makanan yang digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat, apakah itu bagus untuk kesehatan atau tidak bagus untuk kesehatan? Tidak bagus. Ya, tidak bagus. Bagus untuk Akram. Nah, sekarang Gibran, kalau makanan tertutup rapat, apa itu makanan sehat atau tidak sehat? Sehat. Bagus, sehat. Ya, jadi kesimpulan kita pada kesempatan hari ini yang pertama, ya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi imbauan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan yang kedua, hak adalah milik kepunyaan kewenangan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Bagus. Nah, oke. Selanjutnya karena kita masih dalam suasana pandemi ya, olehnya itu anak-anakku tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan dengan menjalankan 5M ya. Jadi pelajaran kita selanjutnya nanti adalah membuat hasil pajangan ya, pada dinding kelas. Nah, oke. Sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, saya persilakan ketua kelas untuk menutup pelajaran. Kepada Sabrina, saya persilakan. Pelajaran ini sebelum kita Terima kasih atas pelajaran kita pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.